Selamat pagi anak-anak. Kita lanjut materi di peradaban kuno di Asia. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah peradaban India kuno. Perlu kalian ketahui bahwa peradaban India kuno itu muncul pada 2500 sebelum Masehi. Jadi pada masanya mereka sudah mencapai masa-masa munculnya satu peradaban di wilayah India atau di wilayah Asia bagian selatan. Peradaban kuno ini ditandai dengan adanya dua sungai, yaitu Sungai Gangga dan Sungai Indus. Nah, kalian bisa lihat di sini ada satu peta, yaitu peta India. Di sini ada Sungai Indus dan kemudian ada Sungai Gangga. Nah, masing-masing ini memiliki tempat yang sangat berbeda dan kemudian menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Nah, kita bahas satu persatu, Pak Ardi, mulai dari peradaban Sungai Indus. Peradaban Sungai Indus. Letak peradaban Sungai Indus. Letak dari Sungai Indus sendiri itu mengalir dari wilayah bagian utara India, atau Pak Ardi bisa jelaskan itu di Pakistan Utara, sampai bermuara ke Laut Arab. Dengan adanya sungai ini menghasilkan wilayah-wilayah yang subur di wilayah India bagian utara. Wilayah yang subur kemudian menghasilkan satu peradaban yang tinggi di wilayah tersebut. Kemudian siapa sih yang menduduki wilayah dari lembah Sungai Indus? Yang menduduki wilayah lembah Sungai Indus itu atau manusia pendukungnya adalah bangsa Dravida. Kalau kalian suka melihat film-film India, itu biasanya ada orang-orang yang berkulit hitam, kemudian rambutnya keriting dan hidungnya itu pesek, itu masuk ke bangsa Dravida. Nah, dan ini eh, banyak sekali ditemukan di wilayah sekitar Sungai Indus. Maka dengan adanya penemuan-penemuan peninggalan dari bangsa Dravida, eh, berarti bahwa bangsa Dravida inilah yang menjadi bangsa pendukung dari wilayah tersebut hingga suatu saat muncul bangsa Arya atau orang-orang yang berkulit putih. Kemudian apa hasil kebudayaan dari Sungai Indus atau peninggalan-peninggalannya itu apa saja? Ada satu penelitian di wilayah Sungai Indus itu dilakukan oleh arkeolog Inggris yang bernama Sir John Marshall. Dia mendapatkan beberapa peninggalan dari wilayah Sungai Indus, diantaranya ditemukan sebuah tata kota yang sangat kompleks, itu dinamakan kota Mohenjo-daro dan Harappa. Kota Mohenjo-daro dan Harappa masing-masing ditemukan pada 3000 sebelum Masehi dan diperkirakan hancur sekitar 1500 sebelum Masehi. Selain ditemukan satu kota Mohenjo-daro dan Harappa, juga ditemukan arca. Arca dari arca berbentuk seorang pria dan berjenggot. Nah, kalau kalian bisa lihat itu berada di nomor 3 ini. Nah, kemudian selain itu juga ditemukan arca gadis penari, kira-kira seperti ini. Kemudian di situ juga ditemukan banyak sekali benda-benda yang dari logam. Dengan adanya penemuan-penemuan ini menandakan bahwa pada masa tersebut, pada masa peradaban kuno itu, wilayah India sudah mencapai masa-masa keemasan, masa-masa tertinggi dalam peradaban kuno dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Kemudian selanjutnya, pemerintahan di lembah Sungai Indus. Sejarah mencatat ada dua kerajaan besar yang menduduki wilayah Sungai Indus, yaitu Kerajaan Chandragupta Maurya dan Asoka.
Kerajaan dari Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya ini merupakan seorang tokoh. Dia merupakan raja pertama dari kerajaan Maurya. Kemudian pada masa pemerintahan Chandragupta ini, kerajaan Maurya itu mengalami perluasan wilayah yang sangat luas, diantaranya melebar sampai ke wilayah India bagian utara dan sampai ke wilayah India bagian timur. Kemudian kekuasaan perluasan tersebut itu dilakukan secara singkat dan sampai ke satu wilayah, yaitu Sungai Gangga yang nanti akan dibahas. Atau di India bagian timur itu ada satu sungai besar, yaitu Sungai Gangga, yang nantinya akan menjadi sebuah peradaban baru pada masa selanjutnya. Kemudian Raja Chandragupta ini berhasil membebaskan dari penjajahan atau kekuasaan orang Islam, yaitu dari Iskandar Zulkarnain. Selanjutnya ada kerajaan dari Asoka. Asoka ini merupakan cucu dari Chandragupta Maurya. Kemudian dia juga sampai ke masa-masa puncak ketika menjabat sebagai seorang raja dari kerajaan Maurya. Kemudian pada masa pemerintahan Asoka ini dia menjadikan agama Buddha sebagai agama resmi dari kerajaan dari Maurya. Kemudian setelah Raja Asoka meninggal ini, barulah wilayah dari Maurya itu terpecah-pecah belah, yang kemudian nantinya akan dilanjutkan di peradaban Sungai Gangga. Lalu bagaimana sih kepercayaan dari orang-orang di lembah Sungai Indus atau orang-orang Dravida itu, bagaimana cara mereka menyembah Tuhan? Bahwa orang-orang Dravida itu menyembah satu dewa dinamakan Dewa Ibu. Jadi mereka belum ada, Hindu Buddha itu belum ada, baru nanti pada masa lembah Sungai Gangga itu baru muncul. Jadi mereka menyembah Dewa Ibu, kemudian Dewa Ibu ini menggambarkan simbol dari kesuburan. Nah, karena pada masa munculnya peradaban lembah Sungai Gangga, orang-orang Dravida itu melakukan mata pencarian secara bertani. Nah, maka mereka juga menyembah dewa-dewa yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, yaitu Dewi Ibu. Nah, ini adalah arca. Diperkirakan arca dari Dewa Ibu tersebut, karena umur yang lama, maka bentuk arcanya itu sudah banyak ada yang pecah, ada yang tidak sempurna, dan lain-lain. Kemudian peradaban Sungai Indus itu diperkirakan hancur dikarenakan adanya serangan dari bangsa Arya. Bangsa Arya adalah bangsa kulit putih yang datang ke wilayah India. Kalau kalian nonton film India itu biasanya warna kulitnya itu lebih bersih daripada orang-orang India yang hitam. Nah, itu keturunan dari bangsa Arya. Diperkirakan bangsa Arya sendiri itu berasal dari wilayah Timur Tengah yang datang ke wilayah India karena di India itu tanahnya lebih subur. Kemudian selain serangan dari bangsa Arya, diperkirakan juga karena adanya bencana. Diperkirakan bencana seperti banjir yang datang ke wilayah lembah Sungai Indus dan memaksa orang-orang di lembah Sungai Indus itu untuk berpindah ke wilayah yang lain. Selanjutnya ada kebudayaan Sungai Gangga. Jadi kalau tadi adalah Sungai Indus yang wilayahnya ada di wilayah India bagian utara maupun India bagian barat, kalau yang kedua ini adalah kebudayaan Sungai Gangga yang berada di wilayah India bagian timur. Letak dari
Sungai Gangga. Nah, lembah Sungai Gangga ini wilayahnya berada di pegunungan Himalaya. Jadi dia pangkalnya itu berada di wilayah Himalaya dan pegunungan Vindhya. Jadi kalau Pak Ardi perlihatkan itu di sekitar ini. Kemudian airnya itu mengalir sampai ke pegunungan Kuen Jadi ini ada gunungan yang sekitarnya Cina, kemudian baru Sungai Gangga ini mengalir sampai ke wilayah Samudra Hindia. Nah, Sungai Gangga ini sendiri itu dianggap suci karena banyak orang-orang India itu mempercayai adanya khasiat dari Sungai Gangga ini sendiri. Nah, kepercayaan orang India itu mereka kalau sudah mandi di Sungai Gangga itu dianggap mensucikan diri atau menghapus dosa-dosa dari mereka. Maka banyak orang India yang mengkeramatkan Sungai Gangga ini. Bahkan orang kalau sudah meninggal, orang dari orang Hindu meninggal itu biasanya tulang-tulang yang sudah dibakar atau tubuh yang sudah dikremasi itu dilarung di Sungai Gangga, dan itu menandakan bahwa dosa dari orang yang telah meninggal itu akan hilang karena sudah disucikan oleh Sungai Gangga itu sendiri. Dan kemudian baru masuk surga. Kemudian apa sih yang mendukung kebudayaan dari lembah Sungai Gangga? Kalau dari Sungai Indus itu orang Dravida, kalau lembah Sungai Gangga ini adalah orang Arya. Orang-orang Arya atau bangsa Arya ini diperkirakan masuk ke wilayah Sungai Indus itu pada masa Sungai Gangga itu pada masa kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Kalau dari ciri fisiknya orang-orang Arya ini dia berhidung mancung, kemudian badannya tinggi dan berkulit putih. Mata pencaharian dari orang Arya, mereka itu lebih ke berperang daripada bercocok tanam. Jadi setelah masuknya orang Arya, maka orang Arya itu menguasai wilayah India dan kemudian menjadikan bangsa Dravida itu satu tingkat di bawahnya orang Arya. Atau Pak Ardi bisa jelaskan mereka menjadi budaknya orang Arya. Kehidupan masyarakat di lembah Sungai Gangga. Jadi setelah masuknya bangsa Arya ke wilayah lembah Sungai Gangga, maka bangsa Arya kemudian menciptakan satu sistem yang dinamakan sistem kasta, yang pada masa selanjutnya sistem kasta ini kemudian menjadi sebuah kepercayaan. Sistem kasta yang begitu kompleks, kemudian muncul juga satu agama yang dinamakan agama Hindu. Agama Hindu terlahir di wilayah Sungai Gangga. Agama Hindu sendiri itu mempercayai adanya 3 dewa yang dinamakan Trimurti. Di antaranya ada dewa pencipta, yaitu Dewa Brahmana. Kemudian ada dewa pemelihara atau pelindung, itu Dewa Wisnu. Dan kemudian ada Dewa Shiva, itu adalah dewa perusak. Kemudian adanya bangsa Arya yang datang ke wilayah Dravida itu menciptakan satu stratifikasi sendiri pada masa pendudukan dari Arya. Kemudian muncullah satu stratifikasi yang dinamakan kasta. Sistem kasta dari orang India itu menempatkan bangsa Arya di bagian paling atas dan bangsa Dravida di bagian bawah. Bangsa Arya kemudian terpecah menjadi 2, ada Brahmana dan Ksatria. Brahmana ini adalah pendeta, Ksatria ini adalah para bangsawan. Kemudian memunculkan pula 2 kasta terendah. Yang ketiga, yang nomor 3 kasta terendah itu Vaisya dulu. Vaisya itu ditandai dengan orang-orang pedagang, baru kasta Sudra atau rakyat jelata. Kemudian setelah adanya agama Hindu,
kemudian muncul satu agama baru yang dinamakan agama Buddha sebagai antitesis dari sistem kasta sebelumnya. Agama Buddha muncul karena adanya satu tokoh, yaitu yang bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini dia asalnya dari kerajaan Kapilawastu. Dia seorang ksatria yang kemudian mendapatkan wahyu lah ya, mendapatkan wahyu, dan kemudian dia membuat satu agama, yaitu agama Buddha. Di dalam agama Buddha ada dua aliran, yaitu aliran Mahayana dan aliran Hinayana. Kemudian pemerintahan atau kerajaan-kerajaan apa saja yang ada di lembah Sungai Gangga. Setelah runtuhnya kerajaan Maurya yang ada di wilayah lembah Sungai Indus, tadi yang Pak Ardi jelaskan di peradaban lembah Sungai Indus, ketika Maurya pecah menjadi wilayah-wilayah kecil, barulah kemudian di wilayah Sungai Gangga itu mendirikan satu imperium baru. Nah, imperium baru tersebut yaitu munculnya dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Gupta dan kerajaan Harsa. Kerajaan besar yang pertama adalah kerajaan Gupta. Kerajaan Gupta didirikan oleh Chandragupta pertama. Kerajaan Gupta ini sendiri dia mampu menggabungkan antara lembah Sungai Indus yang berada di India bagian barat dan lembah Sungai Gangga yang berada di India bagian timur. Kemudian masa keemasan dari kerajaan Gupta ini yaitu dilakukan oleh anak dari Chandragupta pertama, yaitu Chandragupta kedua, yang ditandai dengan meningkatnya kesusastraan di India atau munculnya pujangga-pujangga di India, yaitu ditandai dengan pujangga terbesar bernama Kalidasa yang menciptakan satu karya dinamakan Syakuntala. Nah, kemudian setelah Raja Chandragupta meninggal, kemudian wilayah kerajaan Gupta itu sendiri mengalami kemunduran hingga suatu saat mengalami masa kegelapan dan baru naik lagi atau baru mencapai kejayaan lagi pada masa munculnya satu raja bernama Harsawardhana. Selanjutnya kerajaan Harsa atau Harsawardhana tadi. Salah seorang raja kerajaan Harsa adalah Harsawardhana. Kemudian dia menduduki wilayah Kanai, dan pada masa pemerintahan Harsawardhana sendiri, kesusastraan atau pendidikan tentang sastra sendiri itu mencapai perkembangan yang sangat pesat, dan kemudian ditandai dengan munculnya pujangga bernama Bana dengan hasil karyanya bernama Harsacarita. Oke, pelajarannya sampai sini saja. Nanti misal ada yang kurang, kalian bisa tanyakan ke Pak Ardi langsung, bisa di kolom komentar, atau kalian bisa baca materinya di LKS atau di SWAY yang Pak Ardi cantumkan di deskripsi video. Oke, cukup sekian. Terima kasih.